Shalom, salam sejahtera untuk pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-25. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, baiklah mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang telah menuntun, memelihara dan menjaga kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Sebagai rasa syukur akan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami datang hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menuntun kami, baik hamba maupun pemirsa Klavos Sukacita yang menyaksikan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus, Allah memampukan kami untuk merenungkan bahkan melakukan kebenaran firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya baik, pembacaan firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, satu ketika kita mendapat undangan jamuan makan dari seorang petinggi di kota ini, ya, pasti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita akan merasa ada satu sukacita, senang. Wah, senang sekali karena kita diundang. Ya pasti sudah kita pikir, aduh saya ke sana nih saya pakai pakaian apa, sampai di sana nih kita makan apa. Ini pejabat jadi pasti makan yang enak-enak. Nah, betapa sukacita kita ketika menerima undangan ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, Tuhan Yesus juga mempunyai undangan perjamuan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang telah memenuhi syarat untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Nah, namun terkadang dari sekian banyak orang, hanya sejumlah kecil saja yang datang untuk mengambil bagian di dalam jamuan tersebut. Padahal Bapak, Ibu, Saudara, di balik perjamuan kudus ini ada hal penting yang hendak kita maknai. Nah, sehingga di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25 ini, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus bahwa sesungguhnya perjamuan kudus ini bukan satu jamuan sembarangan, jamuan yang diselenggarakan oleh dunia, oleh manusia secara biasa-biasa saja. Tetapi jamuan kudus ini sebagai tanda peringatan akan penderitaan Yesus Kristus bagi manusia. Nah, sehingga Rasul Paulus mau ingatkan jemaat di Korintus supaya mereka jangan melakukan perjamuan kudus ini secara sembarangan. Hal yang kedua, bahwa sesungguhnya di dalam perjamuan itu Rasul Paulus juga mau mengingatkan bahwa mereka tidak melihat akan roti dan anggur saja, tetapi bagaimana mereka mau melihat Kristus yang hadir di tengah-tengah perjamuan itu. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada,
hal yang terpenting bahwa kembali Rasul Paulus menekankan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keampunan dosa-dosa manusia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, ketika ada perjamuan kudus dilaksanakan, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memberi diri untuk hadir mengambil bagian di dalam perjamuan tersebut. Tidak ada kita yang sempurna. Kita manusia penuh dengan dosa. Kita penuh dengan kesalahan. Kita penuh dengan pelanggaran. Tetapi ketika kita hendak mengambil bagian di dalam perjamuan ini, maka kita akan menyadari segala kesalahan kita. Kita akan memahami siapa diri kita. Dan yang kedua, kita akan menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga tubuh dan darahnya tidak menjadi sia-sia. Pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya, di dalam segala penderitaan yang kita hadapi, kita jalani, dalam gumul yang kita alami, kita semakin dikuatkan. Karena jauh sebelumnya Kristus telah menderita untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan untuk memberi diri, untuk ada dalam jamuan Tuhan, dalam perjamuan kudus. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga memberi diri, mengambil bagian di dalam ibadah perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami yang berdosa ini. Terima kasih Bapa. Kami belajar bahwa Yesus lebih dulu menderita dari kami, sehingga di dalamnya kami semakin dikuatkan di dalam segala penderitaan yang kami alami. Tuhan Yesus berkati seluruh pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Diberkati Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Tuhan juga memberkati semua kru Klavos Sukacita di dalam pendidikan mereka, pergaulan mereka, kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Tolong kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, agar kami senantiasa hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.